warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fresh Diana Putri, NPM 1931141017, Prodi Manajemen 5O, Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah. Saya akan menjelaskan bagaimana transaksi jurnal umum perusahaan dagang dengan syarat pembayaran. Sebelum kita masuk ke transaksi jurnal umum, kita harus mengetahui apa itu jurnal umum. Jurnal umum dapat diartikan sebagai buku harian yang digunakan untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan secara sistematis dan kronologis dengan melakukan nomor perkiraan di debit dan di kredit. Langsung saja ke transaksi pertama. Pada tanggal 1 Desember, dibeli barang dagang dari PT Cahaya sebesar 15 juta dengan termin 2/10 N/30. Jikalau ada termin atau syarat pembayaran, maka jurnal transaksi tanggal 1 adalah ketika perusahaan membeli dagang secara kredit, maka pembelian bertambah, hutang dagang pun bertambah, yaitu sebesar 15 juta. Di sini pembelian dan hutang dagang. Pembelian masuk ke dalam debit sebesar 15 juta dan hutang dagang masuk ke dalam kredit sebesar 15 juta. Selanjutnya, transaksi yang kedua. Pada tanggal 2 Desember, dijual barang dagangan kepada Toko Indah sebesar 2 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Karena adanya syarat pembayaran, maka transaksi penjualannya dilakukan secara kredit. Oleh karena itu, ketika transaksi penjualan secara kredit, maka akan timbul suatu piutang dagang. Maka pencatatan jurnalnya adalah piutang dagang bertambah, yaitu sebelah debit, dan penjualannya berkurang sebelah kredit, yaitu sebesar 2 juta. Piutang dagang. But it's all in my head. It's just all in my head. But you won't see me break. Call you up in 3 days. Debit send you a bouquet. sebesar 2 juta. Drink my troubles away. One more glass of champagne and you know. Dan penjualan I'm the first to say that I'm not perfect. masuk ke dalam kredit sebesar 2 juta. Selanjutnya, transaksi yang ketiga. Pada tanggal 3 Desember, diterima kembali barang yang sudah dijual pada tanggal 2 sebesar Rp500.000 dikarenakan rusak. Ketika perusahaan menerima kembali barang dengan dagangan yang telah dijual dikarenakan rusak, maka piutang dagang usaha akan berkurang sehingga akan timbul yang namanya retur penjualan. Nah, jadi pencatatan transaksi di jurnal yaitu di debitnya retur penjualan, sementara piutang dagangnya akan berkurang karena telah dikembalikan lagi, sehingga sebelah kiri debit, sehingga di sebelah kiri kredit adalah piutang dagang yaitu sebesar Rp500.000.
Selanjutnya piutang dagang. Dimasukkan ke dalam kredit sebesar Rp500.000. Selanjutnya, pada tanggal 10 Desember dibayar hutang kepada PT Cahaya atas pembelian tanggal 1. Nah, ketika ada transaksi dibayar hutang, maka harus lihat dulu apakah saat membelinya ada syarat pembayaran atau tidak. Jikalau ada, maka harus dihitung dulu hari diskonnya. Ternyata di sini ada syarat pembayaran, yaitu 2/10 N/30. Jika pelunasan dan pembayarannya dilakukan kurang dari 10 hari atau pas 10 hari dari setelah tanggal transaksi, maka memperoleh diskon sebesar 2%. Pencatatan transaksi tanggal 10, maka hutang perusahaan akan berkurang. Hutang dagang tanggal 1 yaitu sebesar 15 juta. Karena memperoleh potongan pembelian atau diskon sebesar 2%, maka 15 juta dikali dengan 2%, hasilnya adalah sebesar Rp300.000. Sehingga ada yang namanya potongan pembelian yaitu sebesar Rp300.000. Setelah dipotong dari diskon 2%, maka kas yang harus dibayar sebesar 14.700.000, yaitu 15 juta dikurangi 300. Hutang dagang. Hutang dagang dimasukkan ke dalam debit sebesar 15 juta. Potongan pembelian I remember the day, even wrote down the day that I felt for you. diletak di kredit sebesar Now it's crossed out and way, 15 juta. can't forget if I wanted to. And it drives Dan me insane, think I'm kas hearing your name everywhere I go. sebesar 14.700.000. It's just all in my head. Tanggal 12 Desember diterima pembayaran dari Toko Indah atas transaksi tanggal 2. Mari kita lihat sama-sama di tanggal 2. Total piutang sebesar 2 juta, tetapi karena ada retur pembayaran yaitu sebesar Rp500.000, maka piutang dagangnya berkurang karena telah diterima kembali oleh penjualan sebesar Rp500.000, sehingga berkurang 500, total dagangnya menjadi 1.500.000. Setelah kita ketahui total dagangnya, langkah berikutnya adalah apakah di tanggal 2 ada syarat pembayarannya. Ternyata ada, yaitu 2/10 N/30, maka akan memperoleh diskon. Kira-kira di perusahaan ini dapat diskon atau tidak? Nah, langkah berikutnya adalah menghitung hari diskon. Perusahaan memperoleh diskon atau tidak? Untuk menghitung hari diskon dimulai dari setelah tanggal transaksi, yaitu tanggal 3. Penghitungannya dari tanggal 3 dan diterima yaitu tanggal 12. Karena pas 10 hari perusahaan memperoleh diskon 2%, sementara total piutang adalah 1.500.000,
sehingga akan mendapat potongan penjualan 2% dikali 1.500.000 sama dengan 30.000. Maka pencatatan transaksi tanggal 12 yaitu kasnya bertambah sebesar 1.470.000, potongan penjualan bertambah 30.000, dan total piutang dagang yaitu 1.500.000. 12 bulan 12, kas masuk ke dalam debit yaitu 1.470.000. Potongan penjualan masuk ke dalam debit yaitu 30.000, dan piutang dagang masuk ke dalam kredit sebesar 1.500.000. Jika sudah selesai semua transaksi, langkah berikutnya adalah menjumlahkan total debit dan kredit sehingga hasilnya balance. Jumlah sebelah debit adalah 34 juta dan kredit adalah 34 juta, dan jumlah sehingga hasilnya balance. Terima kasih, mungkin itu aja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.